Halo semua, saya Inka dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita komik yang berjudul God Slayer. Melanjutkan cerita sebelumnya, Moro dikejutkan oleh sebuah pesan notifikasi, yang mana pesan tersebut bagian dari misi spesial dan mengharuskan dirinya mengalahkan iblis yang berada di sekitar taman. Dengan cepat, Moro yang ditemani oleh Beiming langsung bergegas menuju titik lokasi sang iblis. Sesampainya di sana, mereka justru tidak merasakan hawa keberadaan sang iblis. Anehnya lagi, Beiming bahkan tidak bisa mencium hawa keberadaannya. Di saat bersamaan, Beiming dan Moro dikejutkan oleh serangan yang entah dari mana asalnya. Seketika refleks dari Moro langsung menepis semua serangan. Dan benar saja, serangan barusan berasal dari sosok iblis yang menyerupai binatang kuno. Dan tidak disangka, sosok iblis mencoba menangkap Moro dengan serangan akar miliknya yang muncul dari permukaan tanah, yang mana menjadikan Moro terperangkap hingga tak bergerak. Moro yang menjerit kesakitan, seketika membuat Beiming tidak tinggal diam saja. Beiming yang segera menolong Moro, langsung menghancurkan semua perangkap serangan milik sang iblis. Meski begitu, Beiming yang muak melihat permainan sang iblis, segera mengakhiri pertarungan dengan sekali tinjuan dan menjadikan sosok iblis kalah telak tak berdaya. Moro seketika takjub, ketika dirinya telah diselamatkan oleh Beiming, perasaan senang hati yang kaku miliknya luluh seketika. Di saat bersamaan, Beiming yang baru menyadari kalau sebenarnya kejadian barusan merupakan bagian dari rencana dari nenek Mohei. Namun Beiming sendiri senang, dengan rencana inilah dirinya berhasil untuk meluluhkan hati Moro dan menyelesaikan tantangan nenek Mohei. Singkat cerita, Mohei kemudian menceritakan masa lalunya ketika semasa muda. Dirinya ditugaskan untuk menjelajahi alam rahasia. Pada kala itu, Chong Mingju menugaskan 5 orang anggota untuk menjelajahi tiap area tertentu. Namun, pada proses penjelajahan, Mohei sempat terpisah akibat badai angin kencang, yang mana mengharuskan Mohei melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di tengah perjalanan, Mohei bertemu Chao Feng secara tidak sengaja dengan kondisi terluka cukup parah. Meski begitu, Mohei yang melihat keadaan Chao Feng bergegas langsung memberikan pertolongan dengan teknik kemampuan pemulihan. Beruntungnya, berkat pemulihan Mohei kini Chao Feng seketika sadarkan diri. Kemudian setelah itu, Chao Feng memberikan buah misterius kepada Mohei sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Lalu, Mohei yang tidak berpikir panjang, segera memakan buah pemberian Chao Feng. Tidak berselang lama, tubuh Mohei seketika berubah menjadi lebih muda. Dan benar saja, Mohei kini dapat memanipulasi penampilannya, sekaligus menjadikannya sebagai kekuatan spiritual. Setelah mendengarkan cerita Mohei, Beiming kemudian menanyakan kembali mengenai hubungan antara lokasi persidangan rahasia dan persembunyian Chao Feng. Meski begitu, Mohei mencoba menceritakan kronologi di balik dalang ini, yang mana tidak lain bertujuan hanya untuk menangkap Chao Feng hidup-hidup. Singkat cerita, hari persidangan rahasia Chong Mingju pun tiba. Beiming yang bertemu ayah Muruksu, kemudian diperkenalkan bagian anggota keluarga lainnya yang menjadi bagian dari peserta. Di sana, Beiming juga bertemu Moro dan Muruksu yang ikut menjadi peserta dalam persidangan. Beiming juga sempat bertemu Bibi Feng. Mengingat Bibi Feng bagian dari petinggi keluarga Chong Mingju dari pemburu matahari, Bibi Feng juga berpesan pada Beiming agar dirinya lebih berhati-hati karena mengingat persaingan konflik pemburu siang dan malam sangat tinggi. Di sisi lain, Xia Shen yang tengah mencoba mengintimidasi Muruksu seketika ketakutan ketika melihat Beiming datang menghampirinya. Bahkan terpancar aura pembunuh milik Beiming sangat bengis, hingga membuat Xia Shen sendiri terdiam bertanya-tanya melihat sedikit kemampuan Beiming. Tidak berselang lama, tiba seorang wanita yang disebut bagian dari Elder Yinyu, yang mana Elder Yinyu merupakan puncak petinggi yang memiliki otoritas di atas semua keluarga pemburu malam dan pemburu matahari. Meski begitu, Elder Yinyu salah satu dari 5 Elder yang memiliki kekuatan elemen emas. Kemudian Elder Yinyu sendiri ditugaskan meresmikan pembukaan persidangan, dan sekaligus mengingatkan peraturan mengenai selama persidangan berlangsung, yang mana lokasi persidangan Chong Mingju akan ditempatkan di alam rahasia nomor 9257 dan masing-masing peserta diteleportasi secara acak di 3 daerah. Tidak hanya itu, peserta diharapkan bisa mencapai Menara Chongming dalam waktu 3 hari. Selain itu, hanya 9 peserta teratas yang memiliki koin terbanyaklah yang lolos ke persidangan.
Di saat bersamaan, portal alam rahasia pun secara resmi dibuka. Di sisi lain, Beiming yang diteleportasi berada di daerah hutan. Ternyata dirinya dipertemukan dengan Morrow. Melihat Morrow yang bukan sebagai lawan, Beiming tidak memiliki pilihan lain, terpaksa membawa Morrow ikut serta dalam perjalanannya. Di tengah perjalanan, Beiming sempat dihalangi oleh monster penunggu gunung. Para monster gunung juga sempat beberapa kali menyerang Beiming. Namun dengan cepat Beiming membereskan semua monster gunung dengan mudah. Dan tidak berselang lama, Beiming dan Morrow kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari Muruksu terlebih dahulu. Di sisi hutan lainnya, kita diperlihatkan bekas pertarungan monster gunung yang telah dibekukan. Beiming yang melihat jejak bekas pertarungannya, dirinya sempat curiga kalau Muruksu lah yang melakukan pertarungan melawan monster gunung. Di saat bersamaan, Beiming melihat naga besar yang telah tewas. Meski begitu, Tiangou sempat mengatakan kalau naga besar tepat di hadapan mereka adalah binatang kuno yang bernama Bixi. Di saat bersamaan, terdengar suara jeritan Muruksu, dan seketika mereka langsung bergegas menghampirinya. Di sisi hutan lainnya, diperlihatkan kelompok Baige beserta anggotanya yang tengah menyiksa Muruksu. Baige yang dikenal tidak mengenal ampun, memaksa Muruksu untuk mengatakan keberadaan sosok yang bernama Undead Kayu. Meski begitu, Muruksu tetap mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengetahui sosok yang bernama Undead Kayu tersebut. Beruntungnya, Muruksu yang sudah tidak memiliki harapan hidup cuma berharap Beiming segera datang untuk menyelamatkannya. Benar saja, Beiming yang tiba tepat waktu kemudian langsung menepis semua serangan milik Baige. Meski begitu, terlihat segerombolan lebah datang untuk mengepung Beiming, yang mana segerombolan lebah tersebut bagian dari jebakan serangan milik Baige. Morrow yang mengkhawatirkan Beiming sempat mengingatkan kalau lebah tersebut sangatlah berbahaya, karena tidak hanya sengatannya yang berbahaya, melainkan kabut racun yang dikeluarkan dapat melumpuhkan saraf seketika. Dalam situasi yang seperti itu, Baige yang tidak mengenal ampun segera melancarkan serangan kepada Beiming. Celakanya, semua serangan Baige dapat ditepis oleh Beiming, dan bahkan menjadikannya menerima semua serangan balik miliknya. Beiming yang sudah terlanjur kesal melihat tingkah Baige, ingin segera mengakhiri pertarungan. Namun tiba-tiba muncul sosok misterius di belakang Baige yang mencoba menghentikan Beiming. Tidak sampai di situ, sosok misterius mengaku kalau dirinya masih bagian dari leluhur Baige dan meminta Beiming untuk mengampuninya. Di saat bersamaan, Baige bukannya berterima kasih telah diselamatkan oleh monster Undead Kayu, dirinya malah menghunuskan pedang tepat pada tubuh monster Undead Kayu. Mengingat Baige sebelumnya tengah mencari sosok Undead Kayu yang kini sudah di hadapannya. Melihat kejadian itu, Beiming yang telah habis kesabaran melihat tingkah Baige langsung menghabisi Baige dengan sekali serangan tanpa rasa ampun. Dengan cepat, para penjaga Baige kabur melarikan diri ketika tahu sekelas Baige dapat dikalahkan dengan mudah oleh Beiming. Sayangnya, monster Undead Kayu yang kritis tak berdaya, kemudian sempat mengatakan kalau dirinya dahulu bagian dari keluarga Chomingju yang sedang melakukan misi perjalanan di alam rahasia. Namun dirinya dikutuk menjadi monster Undead Kayu setelah menemukan kayu misterius. Lalu, Undead Kayu juga sempat mengatakan kalau Beiming dan lainnya agar segera meninggalkan pulau alam rahasia, mengingat alam rahasia sangatlah berbahaya bagi mereka. Dan tidak disangka, Muruksu yang tiba-tiba tak sadarkan diri, tubuhnya seketika mengalami panas tinggi, yang mana mengharuskan mereka untuk berteduh mencari tempat persembunyian sementara waktu. Meski begitu, Beiming dan lainnya memutuskan untuk berteduh di salah satu gua, sampai Muruksu kembali siuman. Namun, tiba-tiba Beiming mendengar suara jeritan dari arah kejauhan. Benar saja ketika dihampirinya, terlihat seorang wanita dikepung oleh sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Chu Xiang. Tidak berselang lama, Chu Xiang bersama pasukannya mencoba menyerang Beiming. Malangnya, mereka malah dilumpuhkan seketika tak berdaya oleh Beiming. Beruntungnya, wanita yang diselamatkan Beiming tidak mengalami kekerasan oleh pasukan Chu Xiang. Bahkan wanita itu kemudian berusaha mengajak Beiming dan lainnya untuk beristirahat sekaligus singgah di kediamannya. Yang mana, jamuan ini sebagai bentuk rasa terima kasih telah menyelamatkan dirinya. Tidak berselang lama, mereka pun sampai di kediamannya, dan benar saja tempat kediamannya memiliki sebuah pemandian air panas. Seketika mereka semua melepaskan penat rasa sakitnya berbasuh diri di kolam pemandian, sedangkan Beiming bersantai sambil berjaga di luar. Celakanya, ketika asik beristirahat,
mereka bertiga hanyut terhisap di dalam kolam pemandian secara tiba-tiba. Beiming yang sedang bersantai sempat belum menyadari kejadian di balik ruangan. Lalu terdengar suara gemuruh yang membuat Beiming terkejut dan segera melihat apa yang sedang terjadi. Namun sayangnya Beiming hanya melihat Muruksu seorang diri sedang berdiri dengan kondisi tak sadarkan diri. Meski begitu, Beiming berusaha mencoba menyadarkan Muruksu, namun dirinya kini tengah mengamuk menyerang Beiming. Bahkan Muruksu sesekali menyerang dengan kemampuan es miliknya, sedangkan Tiango ditugaskan untuk mengamankan Moro langsung bertransformasi menjadi wujud manusianya. Tidak butuh waktu yang lama, Tiango segera menyadari jika kejadian barusan bagian dari permainan hipnotis dari wanita gunung, yang mana tidak lain, alam sadar mereka semua sedang dikendalikan oleh wanita gunung. Walaupun begitu, ingatan Beiming dipaksa untuk mengingat mendiang ibunya semasa kecelakaan. Kemudian wanita gunung merekayasa kalau di balik kecelakaan mendiang ibunya adalah insiden bunuh diri yang ia lakukan sendiri. Mengingat pada kala itu dirinya sedang mengalami stres berlebihan. Beruntungnya, trik hipnotis wanita gunung tidak berpengaruh oleh Beiming, dan seketika Beiming berhasil bangkit dari alam sadarnya. Wanita penunggu gunung sempat kebingungan, karena semua hipnotis miliknya dihancurkan seketika oleh Beiming. Dirinya yang menjadi kesal kemudian segera menyerang Beiming. Namun di saat bersamaan, serangan tersebut ditepis oleh Tiango. Setelah itu, Tiango yang muak kemudian berusaha melahapnya sekaligus meminta dirinya untuk mengembalikan teman-teman lainnya seperti semula. Di sisi lain, terpantau Chu Xiang tengah tertawa bahagia sedang menyaksikan lokasi pemandian yang telah hancur. Dan ternyata wanita penjaga gunung merupakan bagian dari rencana, lalu ditugaskan untuk melumpuhkan Beiming dan lainnya. Beruntungnya, rencana Chu Xiang telah gagal, dan tidak disangka, kini para pasukannya malah berpaling memihak kepada Beiming. Mengingat kalau mereka semua ditugaskan untuk mengawal dan membantu perjalanan Beiming di alam rahasia. Meski begitu, Beiming curiga jika Chu Xiang mengetahui keberadaan Muruksu sekarang, mengingat Muruksu pergi menghilang begitu saja. Singkat cerita, kita diperlihatkan Muruksu kini berada di sisi bagian pulau es. Dengan wajah kebingungan, Muruksu kemudian bertemu dengan sang kakak, namun sepertinya Muruksu memiliki pertikaian lama bersama sang kakak. Namun sang kakak sendiri sempat menawarkan energi kekacauan, agar Muruksu dapat menjadi lebih kuat seperti dirinya. Di saat bersamaan, tubuh Muruksu berubah seketika. Terlihat muncul sebuah tato di belakang punggungnya. Bahkan penampilan Muruksu sekarang berubah menjadi cukup berbeda, dengan aura kebencian serta energi kekacauan. Celakanya, Muruksu kemudian sempat membuat kekacauan, bahkan membunuh orang-orang tanpa belas kasihan. Di sisi lain, Beiming bersama lainnya baru saja tiba berkat teleportasi Chu Xiang. Kemudian Beiming langsung mencegah perbuatan kekacauan iblis Muruksu. Tiango menduga kalau yang di hadapan mereka bukanlah Muruksu melainkan sosok iblis jahat yang telah mengambil alih tubuhnya. Namun sosok iblis bukannya menghadapi Beiming, dirinya malah melarikan diri turun ke bawah jurang es, seketika membuat mereka kebingungan maksud dari sosok iblis tersebut.